Halo Sobat Handal, selamat datang di konten Ngabubur Bridge. Hari ini aku mau ngejelasin secara garis besar proses perancangan sebuah struktur jembatan. Nah, dimana materi hari ini dibawain dari modul yang bersumber dari Dirjen Bina Marga. Kalau misalkan teman-teman pengen modulnya atau bahkan rekaman webinarnya, silahkan hubungi kita, nanti bakal kita kasih. Oke, langsung aja. Paling nggak ada 6 tahap nih untuk merancang sebuah struktur jembatan. Tahap ke-1 adalah tahap pengumpulan data dan informasi, di mana tahap ke-1 ini kita mengumpulkan data-data yang berkaitan baik itu dengan fungsi jembatan. Misalkan adanya ruang bebas horizontal, ruang bebas vertikal, lebar trotoar, kemudian jumlah lajurnya harus berapa. Nah, kemudian kita juga ambil data-data mengenai geometrik. Nah, tentunya yang wajib kita ada di sini adalah peta kontur dari survei topografi. Nah, untuk jembatan secara umum ditentukan 50 meter ke arah hulu, 50 meter ke arah hilir, kemudian 200 meter ke arah jalan masuk jembatan, kemudian 200 meter juga ke arah jalan luar jembatan. Kalau misalkan sungainya berkelok, nah hanya perlu sekitar 2 kelokan ke arah hulu dan 1 kelokan ke arah hilir jembatan. Itu secara umum ya teman-teman, makin luas ya makin bagus, tapi ya makin mahal gitu. Kemudian data-data yang geometrik lainnya adalah tentunya desain jalannya, alignment horizontalnya, alignment vertikalnya, kemudian ada juga karakteristik aliran sungainya, dan yang pasti adalah geometrik sungai. Nah, kemudian data-data yang lainnya yang kita perlukan adalah data tanah. Ini dari hasil survei topografi. Bagusnya sih memang surveinya itu berupa survei bor mesin ya teman-teman. Cuman misalkan jembatannya dengan bentang di bawah 20 meter itu cukup dengan sondir. Tapi misalkan jembatannya lebih dari 20 meter, nah teman-teman wajib melakukan bor survei geoteknik yang menggunakan bor mesin seperti itu. Nah, kemudian data-data lainnya yang harus kita ambil yaitu tentang pembebanan. Walaupun memang pembebanan ini ada di SNI 1725/2016, tapi misalkan kita mendesain jembatan yang khusus nih seperti pertambangan atau di jalan perkebunan pertambangan, nah kita harus survei bebannya teman-teman. Supaya apa? Supaya input beban kita itu lebih pasti, lebih akurat untuk di pemodelan nanti. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap penentuan hambatan geometris pada struktur. Nah, di tahap ini teman-teman gunakan data-data dari tahap ke-1 untuk menentukan beberapa potensi, misalkan potensi gerusan, potensi kelongsoran tebing, atau lokasi-lokasi titik mana saja di mana yang memungkinkan dibangun pondasi atau tidak memungkinkan untuk dibangun pondasi. Dan juga jangan lupa menentukan kemudahan pada saat nanti pelaksanaan atau pada saat pemeliharaan. Nah, kemudian di tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah tahap daftar rencana alternatif. Nah, di tahap ini teman-teman gunakan data dari tahap kedua untuk membuat beberapa rencana alternatif di tahap ketiga. Misalkan teman-teman bisa bikin 2 atau 3 alternatif dengan kombinasi struktur bawah, struktur atas maupun fondasi yang berbeda. Misalkan nih, untuk struktur atas teman-teman bisa bikin beberapa alternatif. Misalkan kalau pakai rangka baja, kemudian cable stay atau komposit. Nah, dari semua itu di breakdown kelebihannya apa, kurangannya apa, mungkin atau tidak untuk dibangun. Nah, masalah kepilih atau enggak itu nanti urusan di tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap perancangan sementara. Artinya alternatif-alternatif yang sudah teman-teman buat di tahap ketiga, coba dibuatkan desainnya yang penting memenuhi persyaratan kekuatan dan kekakuan ya. Nah, sehingga dari situ bisa kita keluarkan volumenya untuk masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap kelima. Nah, di tahap kelima ini adalah tahap analisis biaya. Artinya coba keluarkan volume-volume dari perencanaan sementara tadi, kemudian dikalikan dengan harga satuan yang menyesuaikan lokasi di mana akan dibangunnya jembatan tersebut, sehingga didapatkanlah harga dari masing-masing alternatif tadi. Nah, sehingga kita bisa memilih nih alternatif mana yang paling memungkinkan untuk dipilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ke-6, yaitu tahap melanjutkan desain sementara tadi menjadi desain yang utuh atau desain yang lebih detail. Nah, sehingga nanti pada outputnya di tahap 6 ini akan dikeluarkan gambar rencana, kemudian laporan perencanaan, dan juga rincian anggaran biaya
yang baru yang lebih detail. Segitu aja konten Ngabubur Bridge hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tahap selanjutnya.